Perkenalkan, nama saya Rasya Arfa Givandra, saya dari kelas 11.1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT dalam pembangunan informatika. Yang saya jelaskan adalah kerjasama internasional, kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam proyek TI. Kerjasama internasional adalah interaksi antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks proyek TI. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai aspek seperti pengembangan perangkat lunak, infrastruktur teknologi, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan dan transfer teknologi. Kemudian tujuan kerjasama internasional ini adalah yang pertama yaitu meningkatkan inovasi dan teknologi. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat berbagi pengetahuan dan teknologi terbaru yang dapat mempercepat inovasi dan pengembangan teknologi baru. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan sumber daya. Kerjasama meningkatkan negara-negara untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, baik itu finansial, manusia maupun teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan cyber. Kerjasama internasional dapat membantu dalam berbagi informasi dan strategi untuk meningkatkan keamanan cyber yang menjadi semakin penting di era digital ini. Kemudian manfaat kerjasama internasional adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Negara-negara dapat saling berbagi teknologi dan pengetahuan yang dapat mempercepat proses industrialisasi dan modernisasi. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kapasitas dan keterampilan. Melalui pelatihan dan program pengembangan, kerjasama internasional dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja di bidang TI. Kemudian yang ketiga yaitu akses ke sumber daya global. Kerjasama memungkinkan akses ke sumber daya global, termasuk pendanaan, teknologi, dan tenaga ahli. Kemudian bentuk kerjasama internasional ini yaitu yang pertama kerjasama bilateral. Kerjasama antara dua negara, misalnya seperti antara negara Indonesia dan Jepang dalam pengembangan teknologi smart city. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara seperti proyek-proyek yang didanai oleh organisasi internasional seperti World Bank atau Asian Development Bank. Kemudian yang ketiga yaitu aliansi strategis. Kerjasama antara perusahaan TI dan dari berbagai negara untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Kemudian selanjutnya yaitu contoh kerjasama internasional. Yang pertama yaitu proyek Smart City. Banyak negara bekerja sama dalam mengembangkan teknologi Smart City untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup di perkotaan. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan AI. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa sering bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI ini. Kemudian yang ketiga yaitu infrastruktur jaringan 5G. Kerjasama internasional dalam pengembangan dan implementasi jaringan 5G untuk memastikan konektivitas global yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.